Halo guys, jumpa lagi di perjalanan kami Kelana Kesana Adventure. Kali ini kita akan melakukan perjalanan ke sebuah air terjun yang berada di Ungaran bagian barat dan masih dalam kawasan Gunung Ungaran. Oke guys, langsung saja kita explore ke sana, ke Curug Lawe Benowo Kalisidi. Let's go. Rute yang akan kita lewati yaitu via Sumur Gunung Gunung Pati karena efisiensi jalan yang lurus dan mudah ditemukan. Sebenarnya banyak jalan yang bisa dilewati, tetapi dengan jalan yang bercabang menyulitkan kalian yang baru pertama kali ke sini. Sebelumnya kita akan mencari makanan dulu di sekitar alun-alun lama Ungaran. Kita mendapatkan warung nasi padang dan pesan makanan untuk dibungkus sebagai bekal perjalanan. Setelah melewati alun-alun lama, kita ambil arah ke Gunung Pati, lurus terus ya guys. Kemudian jika sudah menemukan kantor kecamatan Gunung Pati, kita ambil arah ke kiri, ada gapura bertuliskan Sumur Gunung. Lalu kita akan memasuki Dusun Gebuk Kalisidi. Lurus saja, ikuti jalan aspal dan sudah banyak petunjuk jalan menuju lokasi. Ketika kita sudah menjumpai pos penjaga, maka kita memasuki kawasan Kebun Cengkeh Kalisidi dan sebentar lagi kita akan sampai. Jalannya berupa aspal, ada yang bagus, ada juga yang berlubang. Bak seperti kehidupan yang tak selalu mulus. Sampailah kita di parkiran motor. Karena kita datang di waktu weekend, jadi pengunjung lumayan banyak. Menuju ke loket retribusi, harga tiket 2 orang 25.000, sudah termasuk parkir 1 motor ya. Awal perjalanan trekking dari loket, jalan berupa cor yang digunakan warga setempat untuk ke kebun. Banyak juga dijumpai warung warga lokal. Melewati gerbang bertuliskan We Love CLBK adalah perjalanan awal masuk hutan. Terlihat spanduk bertuliskan selamatkan anak bangsa dari bahaya kurang piknik. Dari kita pacaran sampai sekarang masih ada. Piknik dan olahraga dapat membantu menurunkan stres psikologis sebesar 34% jika dilakukan 1-3 kali seminggu. Piknik juga dapat meningkatkan semangat hidup, motivasi, dan kesehatan jantung. Namun zaman sekarang piknik membutuhkan biaya. Jadi jika ada rezeki ya kita bisa piknik. Di sepanjang jalan kita berjalan melewati jalur cor-coran di samping saluran irigasi warga.
Terdapat juga gubuk untuk beristirahat dan beberapa tempat sampah agar alam selalu terjaga. Ada peringatan dilarang berhenti di lokasi ini karena bahaya akan tanah longsor. Jika Anda melakukan trekking ke air terjun, usahakan memakai sepatu gunung atau sandal gunung karena jalur pasti akan licin dan berlumut. Apalagi jika samping jalan ada jurang yang begitu dalam. Nanti jika terjadi sesuatu, pasti yang disalahkan hantu penunggunya atau kisah mistisnya. Sampai di jembatan romantis yang dibangun di atas aliran sungai. Sisi jembatan berwarna merah dengan potongan kayu yang dijadikan alas jembatan ini. Saya tidak tahu kenapa jembatan ini dinamakan jembatan romantis, seperti mengisyaratkan para jomblo dilarang menepi di sini. Tetapi memang ketika melewati jembatan ini, pemandangan alam yang dipandang tampak indah. Mungkin yang dimaksud romantisnya alam berdampingan dengan manusia. Silahkan para jomblo boleh menepi. Ketika dunia masih berputar pada porosnya, sebuah perjalanan baru dimulai. Angin membawa bisikan harapan, sementara cahaya pertama menyapu cakrawala. Setiap langkah, setiap detik adalah awal dari cerita yang belum terungkap. Setelah melewati jembatan, jalan dialihkan ke turunan yang berupa tatanan ban. Hati-hati ya, karena sedikit licin. Kemudian kita akan menjumpai kembali jembatan, namun jembatan biasa yang tidak bernama. Oh ya, yang belum kenal, Curug Lawe Benowo merupakan salah satu wisata alam yang terletak di Kabupaten Semarang, tepatnya di Desa Kalisidi, Kecamatan Ungaran Barat. Di sini terdapat dua curug, yaitu Curug Lawe yang tingginya 30 meter dan Curug Benowo yang tingginya sekitar 40 meter. Seperti kakak beradik saja. Tempat ini menawarkan udara sejuk gratis dan pemandangan indah yang sulit untuk ditemukan di lokasi perkotaan dengan hiruk-pikuknya. Kawasan Curug Lawe juga masih terjaga keasliannya karena objek wisatanya berada di bawah naungan pengawasan perhutani. Masih bisa menemukan warung warga sekitar, bisa menjadi istirahat untuk kaum pelet bentuk. Mendaki lelet, dikit foto. Dari titik loket masuk ke Curug Lawe diperlukan waktu 30 menit dengan jalan kaki. Sungguh pengorbanan yang sangat melelahkan, tetapi terbayar dengan suguhan pemandangan alamnya. Banyak ditemui pohon raksasa dan suara relaksasi alam. Tidak hanya itu, selama perjalanan kita akan disuguhkan lereng-lereng terjal yang menguji adrenalin. Untuk jam operasionalnya jam 8 pagi sampai jam 2 sore. Disarankan untuk datang pagi karena jika hujan jalan akan lebih ekstrim dan rawan longsor. Sampai kita di sebuah bendungan kecil. Bendungan bersejarah ini bernama Sidomble yang dibangun pada tahun 1975 untuk memenuhi kebutuhan air Desa Kalisidi. Tempat ini menjadi salah satu spot foto yang menarik karena memajang tulisan We Love CLBK. Kita beristirahat di sini. Memang sulit untuk bisa istirahat sejenak karena manusia diharuskan untuk terus menggapai cita-citanya.
dan bersikap tangguh ketika dihadapkan dengan tantangan hidup. Pada kenyataannya, kita hanya berkompetisi melawan diri sendiri. Saat beristirahat sejenak, bisa dianggap kalau kita kalah dalam melawan rasa insecure dalam diri. Tapi, kekalahan ini bukanlah hal besar yang harus disesali, karena masih banyak hal dalam kehidupan yang lebih layak untuk dimenangkan. Maka dari itu, mulailah untuk istirahat sejenak, karena kita berhak mendapatkannya sebagai bentuk reward diri sendiri agar bisa mencapai ketenangan jiwa. Untuk memperoleh ketenangan jiwa, biasanya kita menelusuri alam walaupun bukan surga, tetapi ada potongan-potongannya. Banyak mata memandang rumput, tapi sedikit melihat bunga di dalamnya. Alam telah hidup sejak jutaan ribu tahun lalu, sehingga ia sudah cukup bijaksana untuk mengajarkan kamu berbagai kehidupan, melebihi orang yang kau anggap pintar. Kita sampai di rest area. Yang menarik di sini ada sebuah pohon berdaun sandal dan sepatu bekas. Mungkin milik wisatawan yang tertinggal atau rusak yang dibiarkan di lokasi curug atau hanyut terbawa air. Lokasi rest area berada di sebelah kanan dengan fasilitas toilet bersih dan musola. Ada juga camp area. Kalau camping di sini mungkin bisa buat Anda bertemu sosok mistis ataupun masuk ke kota Saranjana. Sampai kita di persimpangan antara trek menuju ke Curug Benowo dan Curug Lawe. Di dekatnya ada warung di bawah sebuah pohon besar tinggi menjulang, mendominasi pepohonan di sekitarnya. Bagi penyuka kopi saset, di warung itu kamu bisa merasakan sensasi minum kopi di tengah hutan belantara. Zaman sekarang hutan sudah ada warungnya. Kapan nih Indomaret masuk ke hutan? Tujuan dari awal kita ke Curug Lawe dulu. Kalau tidak terlalu sore, ya lanjut ke Curug Benowo. Jika membahas tentang preferensi keindahan alam yang dimiliki setiap orang, mungkin jawabannya akan beragam. Mulai dari kecantikan matahari terbit di puncak gunung hingga sendunya sunset di pantai. Tapi ada keistimewaan saat kamu trekking ke air terjun. Kombinasi harmonis antara suara gemuruh air yang jatuh, udara yang selalu terasa segar, dan pemandangan alam hijau nan menyejukkan mata menjadi perpaduan sempurna untuk penikmat jenis wisata ini. Maka rasanya tak heran jika cukup banyak orang yang menganut aliran healing dengan mengunjungi wisata air terjun yang ada di berbagai lokasi di Indonesia, yang memiliki ciri khasnya masing-masing. Tidak ada salahnya memilih wisata air terjun dengan insting dan bermodalkan riset di sosial media. Tapi akan lebih baik jika kamu punya pertimbangan yang relevan sehingga kamu tahu benar keindahan apa yang akan kamu dapatkan. Ada beberapa jenis air terjun yang bisa kamu kunjungi. Nah, jenis ini juga berpengaruh pada lokasi dan berat atau tidaknya jalur yang harus dilalui untuk sampai ke titik air terjun. Jenis pertama adalah jenis air terjun yang mudah diakses seperti Curug Lawe ini. Jenis ini cocok untuk kamu yang masih pemula atau wisata keluarga yang membawa anak kecil dalam rombongan. Jenis kedua adalah air terjun yang memerlukan trekking. Jenis ini cocok untuk kamu yang punya pengalaman trekking dan jiwa petualangan yang membara. Jenis ketiga adalah air terjun ekstrim. Jenis ini cocok untuk pendaki berpengalaman atau kamu yang sudah banyak berkunjung ke berbagai jenis air terjun yang ada di Indonesia. Dan untuk mendukung perjalanan, alangkah baiknya cek cuaca dulu. Jika hujan, debit air akan meningkat dan berbahaya untuk dilalui.
sampai di jalur trek terberat berupa tanjakan tangga yang kemiringannya 90 derajat. Ini adalah raja terakhirnya jalur Curug Lawe. Walaupun anak tangganya cuma sedikit, tapi kaki berasa pegal, punggung terasa berat, dompet terasa ringan. Setelah menanjak, kita berganti ke turunan anak tangga. Bukan berarti kita keturunan tangga ya, sama kalimat tapi beda arti. Kemudian setelah tikungan, Anda akan melihat pemandangan yang telah dinanti-nanti. Akhirnya kita sampai di air terjun Curug Lawe. Dan benar saja, air terjun ini sangat indah dan menggetarkan hati. Rasa lelah hilang seketika melihat keindahan air terjun ini. Namun yang membuat kita terkejut adalah banyak wisatawan yang sudah berkumpul di sini, dari anak-anak sampai remaja. Tetapi dominan anak remaja dengan pacarnya. Mungkin setelah mendaki ke sini mereka kecapean terus ketiduran di Oyo. Maksud saya ketiduran kecapean, kakinya dikoyo. Banyak para petualang yang mengatakan bahwa bonus dari sebuah perjalanan adalah keindahan. Namun berbeda denganku. Bonus dari sebuah perjalanan adalah bisa menghabiskan waktu berharga dengan suami. Curug Lawe adalah curug yang debit airnya turun dari segala sisi, seperti melingkari kita. Air terjun ini disebut dengan Curug Lawe, karena air yang jatuh dari atas tebing terlihat seperti benang putih yang menjuntai. Dalam bahasa Jawa, benang putih yang menjuntai disebut Lawe. Ada pula yang mengartikan air terjunnya ada 25, dalam bahasa Jawa Selawe. Ada juga nama Lawe dari mitos kisah Rangga Lawe. Semua punya kisah masing-masing tetapi tetap satu nama, yaitu Curug Lawe. Seperti biasa, kita rayakan hasil dari perjuangan kita dengan makan nasi padang. Istirahat dulu. Kita tuh nggak harus ngikutin finishnya orang lain. Ada orang yang senengnya lari untuk nyampainya lebih cepat, tapi lebih lelah. Mungkin kamu lebih cocoknya jalan. Emang lebih lama, toh akhirnya juga sampai kan? Selain nggak lelah, kamu juga bisa menikmati pemandangan. Urip sistemnya harian, ora borongan, dadi rodok nyantai mawon. Setelah makan, jangan lupa buang sampah pada tempatnya ya lur. Setelah terpuaskan mencapai Curug Lawe, kita akan melanjutkan ke curug satunya, yaitu Curug Benowo. Dilanjut video part 2 ya lur.